Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Ujianto. Di sini sebagai pemateri ketiga dari kelompok 3 akan membawakan materi dasar-dasar ilmu. Pada dasar-dasar ilmu filsafat dibagi menjadi 3: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengertian ontologi menurut beberapa ahli. Muhajir 2001 halaman 57. Ontologi membahas tentang yang ada yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Menurut Dardiri 1986 halaman 17, ontologi adalah menyelidiki sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental. Gatsalba 1973 halaman 106, ontologi mempersoalkan sifat dan keadaan terakhir dari kenyataan. Bakhtiar 1997 halaman 169, ontologi adalah teori atau ilmu tentang wujud tentang hakikat yang ada. Kesimpulan dari pendapat beberapa ahli itu dapat disimpulkan bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan kenyataan yang berbentuk jasmani atau rohani. Pokok pemikiran ontologi menurut Bakhtiar 24-135. Monoisme, dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Pengertian monoisme adalah bahwa hakikat dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja. Monoisme terbagi menjadi dua, materialisme dan idealisme. Selanjutnya dualisme, bahwa hakikat itu ada dua, terdiri dari rohani dan material. Pluralisme mengatakan bahwa kenyataan alam ini terdiri dari beberapa unsur lebih dari satu atau dua entitas. Artinya dia itu lebih dari sekedar jasmani dan rohani. Unsur-unsur lain juga menunjang. Nihilisme, bahwa ada tiga proporsi tentang realitas. A. Tidak ada satupun yang eksis. B. Bila sesuatu itu ada, ia tidak dapat diketahui. C. Realitas yang kita ketahui tidak dapat diberitahukan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir adalah agnostisisme, bahwa aliran ini mengingkari dan menyangkal terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda. Dasar ilmu yang kedua sebenarnya adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang ilmu pengetahuan. Menurut Bakhtiar 2004 halaman 152, ada 5 metode teori pengetahuan. Yang pertama adalah metode induktif, di mana metode ini menyimpulkan bahwa pernyataan hasil observasi itu perlu disimpulkan secara umum. Yang kedua adalah metode deduktif, metode yang menyimpulkan bahwa data empiris harus diolah lebih lanjut supaya bisa digunakan oleh yang lainnya. Kemudian metode positivisme, metode ini berawal dari apa yang diketahui secara faktual dan positif. Yang keempat, ada metode kontemplatif. Metode ini menganggap perlu intuisi untuk keterbatasan alat indera manusia. Yang kelima, metode dialektis, yaitu metode yang mengkompromikan tesis, antitesis, dan sintesis. Dasar ilmu yang terakhir adalah aksiologi, yang punya arti adalah teori yang berkaitan dengan nilai. Dalam aksiologi hanya dibahas menjadi dua hal umum, yaitu etika dan estetika. Etika mempelajari tingkah laku manusia ditinjau dari segi baik dan tidak baik dalam suatu kondisi yang normatif. Normatif adalah sesuatu yang menjadi aturan di dalam bermasyarakat. Kemudian estetika, yaitu nilai tentang pengalaman keindahan yang dimiliki manusia terhadap dan fenomena di lingkungan sekitarnya. Estetika ini relatif, tergantung pandangan manusia masing-masing, jadi tidak bisa disamakan. Sesuatu yang menurut A indah, belum tentu menurut B nanti menjadi indah. Mungkin itu saja punya representasi dari saya sebagai penyaji 3 dari kelompok 3. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.